yaitu kesehatan, bakat, dan kematangan. Dalam faktor internal yaitu kesehatan. Kalau kita ingin belajar, kalau tubuh gak sehat, tadi kata sakit, atau juga mempunyai penyakit apa dalam kayak jantung apa, tapi kalau kita tidak ya. Yang kedua itu bakat. Dalam belajar, kalau kita sertai dengan bakat kita, contoh kecil, kita suka dengan hal-hal yang berbentuk olahraga, seperti sepak bola, voli, dan lain-lain lah. Kita semangat untuk belajar tentang hal-hal itu. Ada yang juga bakat yang bilang bakat musik ataupun materi-materi pendidikan kayak gitu. Jujur saja, kakak kalau masalah bakat, kakak paling suka musik.
Bunda dari MTK 1 kali 10 kali nomor 1 atau 1 kali 12 ya, karena masih TK, masih berpikiran bermain. Kalau menurut kalian umur yang beranjak dewasa sampai beranjak remaja pasti ada hal-hal yang jika mencari hal yang baru, entah itu dari apa namanya bakat, entah itu dari kesukaan kalian. Ini tiga faktor internal dan ada lagi faktor eksternal. Faktor eksternal itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, faktor keluarga, kakak cerita sedikit tentang ponakan kakak ini. Kakak punya 1 ponakan, ini sebagai contoh saja ya. Kakak punya 1 ponakan, bisa dibilang Bunda namanya ya. Dia itu kalau dari finansial itu keuangan dia kaya banget, kaya banget. Dari rumah, dari mana-mana, dari pekerjaan. Tapi dari faktor kasih sayang antara anak dan ibu, karena suami istri kan, bapak ibunya itu banyak komplain. Bapaknya atau keluarga dia itu berdagang bapaknya. Kalau ibunya 1 dia takfir, dia alim, karena dia umur dulu sekitar 13 tahun. Dan dia berdoa tapi ya kakak ibu pertanyaan, kok bisa dibagi? Kedua orang ini masih ada apa ya, kayak jenjang pernikahan. Karena mulai dulu bapaknya sudah tahu si kakak saya, enggak saya itu udah tahu kalau suaminya ini adalah pedagang narkoba. Ini sebagai contoh, jangan di dan perempuan ambil alif sholatnya itu ya Allah, azan. Kalaupun ada kerjaan apa sesuatu apa dia tinggal. Kalau beneran istrinya bukan suaminya. Dan ada 1 hal yang membuat kakak itu bingung. Pada tahun kemarin insya Allah ada salah satu teman kakak orang Serang atau telepon jam 1 malam. Dia telepon, Om, ya Bu, bilang Om, ini loh, ada ponakan siapa? Dinda. Kenapa Dinda? Udah 3 hari gak ulang-ulang ini sholat. Jam 1 malam langsung kakak keluar ke sholat itu. Setelah itu kakak tanya, kalau Dinda, kakak bilang, lu kenapa? Kok bisa tidak ada 3 hari gak ulang-ulang? Faktor keluarga Mas, apa bapak ibunya bertengkar lagi ya gitu. Allah. Setelah itu ya wes sampai ikut ke rumah biar putih yang rawat. Masalah orang tuanya, insya Allah bapaknya saya teret ke. Setelah itu jam 3 subuh mereka langsung ke rumahnya, tapi dihalang sama dari dia bilang kalau bisa jangan, nanti malah
itu sangat berpengaruh. Menurut kakak itu keluarga itu hal yang paling penting. Dan juga faktor eksternal yang kedua itu sekolah. Kalau sekolah atau kecil ya seperti bullying, seperti bolos, bisa jadi juga. Kalau waktu sekolah dulu kakak ini obesitas. Dulu kakak obesitas. Berat kakak kelas 6 SD itu 80. Kelas 6 SD itu 80. Dulu kecil. Sering dikata-katain. Tayu jelek gitu. Gak tuh saya. Karena itu kecil mundur bisa. Tapi apakah harus dibawa ke hati? Karena perkataan itu gak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah pembuktiannya. Sampai anak-anak teman-teman kakak pas SD itu kaget. Kok bisa-bisanya dulu banget. Berat 80. Sekarang 65. Iya, 65. Dia terserip. Sekarang 1,78. Dan ada juga faktor eksternal dari masyarakat. Kalau dari masyarakat, kakak itu punya teman yang bisa dibilang sahabat. Kakak bersahabat dulu sekitar sudah mulai kelas 2 SMP. Kelas 5. Kenapa kok kakak sampai bisa bertemu orang ini? Karena dari poin jangan banget menurut kakak. Ali, cerdas, bukan kita. Kalau kita gampang menghafal, kalau cerdas itu gampang menghasilkan satu hal yang baru. Dia cerdas. Dan ada satu hal yang satu waktu yang membuat bukan rendah lagi sih. Jadi mantan sahabat sampai sekarang. Apa kecintaan? Dulu 2022 waktu itu kalau pada waktu ada satu momen yang membuat kakak itu bisa dibilang emosi banget, emosi dan lain-lain. Karena yang namanya sahabat ya, kakak sering curhat tentang kalau kakak ini ingin tunangan ke mantan kakak ini. Memang sudah namanya sahabat ya, namanya sahabat. Kakak pernah cerita ya, sering-sering apakah benar dulu dan waktu itu kakak difitnah sama teman kakak. Jadi entah itu kakak itu kurus gara-gara mabuk-mabukan sampai dalam rumah ada di OTI dan lain-lain. Dan waktu itu kakak difitnah sampai mertua kakak, calon mertua sih, mantan mertua itu telepon kakak gara-gara kakak difitnah yang bisa dibilang kakak mabuk-mabukan gara-gara kurus banget kakak sekarang. Dulu jadi kurus banget karena dulu pernah berat 55 dari 55.
empat cara yang suasana yang nyaman, entah itu suasana yang nyaman itu dari kafe atau yang bersama kopi itu juga betul. Yang ketiga, belajar kelompok, belajar bersama. Yang keempat, membuat jadwal. Contoh kecil dari pagi, kita ingin apa, pagi atau olahraga atau gimana ya. Kakak tanya dulu dari versi kalian sendiri ya, harus mempunyai kepala cara berbuat caranya, tapi dari caranya dari sini melihat jawaban, cara menunjukkan semangat belajar. Yang belakang apa? Ayo, yang belakang. Dari sini. Saya. Dengarkan musik. Ada lagi. Cara menumbuhkan semangat belajar. Harus ada yang semangat nih. Kalau dari sini. Cara menumbuhkan semangat belajar. Selain. Yang kakak jelasin tadi ada pertanyaan. Sebelum kakak beri pertanyaan, 3 pertanyaan